Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang mendeportasi warga negara asing asal Cina berinisial LJ karena terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 71 huruf J Pasal 116. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan, mengatakan bahwa dideportasinya WNA asal Cina tersebut setelah Tim Pengawasan Orang Asing, Timpora, menindaklanjuti informasi terkait adanya warga negara asing yang telah bekerja dan tinggal di MES PT Kim di Kabupaten Banyuasin yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 71 huruf J Pasal 116 ditindaklanjuti dengan melakukan pengamanan terhadap LJ tersebut yang berjenis kelamin laki-laki. Kita juga sudah menyerahkan surat pemberitahuan dimulai proses penyidikan, SPDP, ke Kejari Banyuasin tertanggal 21 Februari lalu. Setelah itu, dari Kejari Banyuasin mengeluarkan surat kuasa penunjukan JPU ke PPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tertanggal 22 Februari, ungkapnya, Kamis, 24 Februari 2022, kepada sripoku.com. Saat menggelar rilis selanjutnya ini diserahkan ke Panitera Muda di PN Banyuasin untuk dijadwalkan sidang untuk WNA tersebut. Di mana hasil sidang yang digelar Rabu, 23/2, sekitar pukul 10, LJ diputus membayar denda Rp1 juta subsidi pidana kurungan selama 1 bulan, katanya. Atas hal tersebutlah, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengeluarkan surat deportasi dan perintah cekal ke yang bersangkutan setelah LJ membayar denda Rp1 juta. Adapun untuk PT Kim sendiri, diberikan surat teguran atas hal tersebut. Jadi pemirsa Sripoku.com, pada saat ini kita lagi menunggu penjelasan langsung dari pihak imigrasi mengenai WNA dari Cina yang dideportasi. Jadi ini sebentar lagi bakal dijelaskan langsung dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Bapak Muhammad Ridwan, beserta jajaran Dewan Pimpinan dan rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam agenda press release pendeportasian warga negara asing Cina berinisial LJ. Selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang untuk Pak Muhammad Ridwan. Silakan Pak. Terima kasih, Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan pers, media cetak, online, televisi. Mohon maaf sebelumnya karena jadwal sebelumnya kita akan laksanakan pada pukul 9, namun karena ada mendadak daring dari Direktur Jenderal Imigrasi, jadi agak tertunda. Saya mengikuti pembukaan acara dari sebentar. Selanjutnya kami sampaikan, jadi hari ini Kamis 24 Februari 2022, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang yang merupakan salah satu
bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Bapak Indro Purwoko, hari ini akan melakukan pendeportasian satu orang warga negara Cina dengan inisial LJ. Dan saya hormati segenap rekan-rekan pers, pada hari ini saya mohon berikut selaku Kepala Imigrasi Kelas 1 TV Palembang akan menyampaikan press release sebagai berikut. 1. Bahwa tim pengawasan orang asing tim Kooperatif Imigrasi Kelas 1 TV Palembang pada sekira 13 Januari 2022 mendapatkan laporan dari petugas Setpamko Kabupaten Banyuasin dan petugas Kodim 0413 Banyuasin yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Imigrasi Palembang bahwa terdapat satu warga negara asing berkeluarga negara Cina berada dan tinggal di mes pabrik PT KIM. Atas laporan tersebut, petugas kantor imigrasi Kelas 1 TV Palembang melaksanakan pengawasan keimigrasian. Kedua, dari hasil pengawasan tersebut, petugas menemukan satu orang warga negara asing berkebangsaan Cina yang berada dan tinggal di mes pabrik PT KIM Kabupaten Banyuasin. Hasil dari pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap pihak perusahaan dan warga negara Cina atas nama LJ, laki-laki, diduga tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 71 huruf A, junto pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di mana pasal 71 sebacakan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, warga negara, pekerjaan, penjamin atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat. Dan pasal 116-nya, setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Jadi terkait dengan putusan ini, kantor imigrasi Palembang melakukan proses pro justisia, yaitu dengan memberikan SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kepala Kantor Imigrasi Palembang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 21 Februari 2022, dan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin mengeluarkan surat kuasa sebagai surat kuasa penunjukan sebagai jaksa penuntut umum kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Palembang pada tanggal 22 Februari 2022. Dan surat kuasa tersebut langsung kami serahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri Banyuasin untuk dibuatkan jadwal persidangan. Yang kelima, Pengadilan Negeri Banyuasin menjadwalkan persidangan terhadap warga negara Cina inisial LJ pada hari Rabu kemarin tanggal 23 Februari 2022 pukul 10 WIB. Dan yang keenam, berdasarkan putusan sidang pengadilan pada Pengadilan Negeri Banyuasin hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 10 terhadap warga negara Cina inisial LJ diberikan hukuman berupa pidana denda 1 juta rupiah, subsidi pidana kurungan 1 bulan. Dengan hasil ini, maka kantor imigrasi Palembang akan menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Banyuasin dan dalam waktu dekat akan melakukan pendeportasian disertai penangkalan. Jadi yang bersangkutan LJ ini akan dimasukkan dalam daftar cekal terhadap LJ ini, dan kepada pihak perusahaan PT KIM akan kami berikan surat teguran. Demikian press release yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas keimigrasian. Dan kepada rekan-rekan pers yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang saya sampaikan Pak Kantor Imigrasi Kelas 1 TV Palembang. Begitulah sedikit penjelasan. Demikianlah saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
sudah berapa lama dia di Meksiko? Jadi untuk pertanyaan pertama, status dari WNA tersebut apakah merupakan pekerja atau dan lain-lainnya. Nanti kita tunggu jawaban langsung dari pihak imigrasi. Kami jawab dulu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansor dari Sumsel. Pak izin mau lamarannya tadi bisa dibilang bisa perlu direvisi. Untuk ini berapa lama Pak untuk di Indonesia nya? Dan terus sponsor dari ini pelaku sendiri apa? Siapa? Dan bisa lolos seperti itu dari masuk ke Indonesia? Ya bagaimana? Terima kasih Pak Anies. Kami jawab dari Pak Denny oleh Indonesia ID. Berapa lama ya semuanya? Jadi yang bersangkutan ini masuk ke Indonesia dari bulan Mei 2021. Ini 2021. Jadi kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari Jaksel dan Polri Banyuasin sebagai anggota dari Pengumuman Informasi Kantor Imigrasi Palembang Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan informasi. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui juga wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang ini terdiri atas 4 kabupaten dan 2 kota. Jadi selain kota Palembang, kota Bratuburi, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Oki dan Kabupaten Oki. Jadi bisa terbayang Bapak Ibu luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang ini. Tapi kami sebenarnya tidak membiarkan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang. Sehingga setiap kabupaten kota tadi kita sudah memiliki tim pengawasan orang asing beberapa instansi. Jadi di sana ada Bapol, ada Kodim, ada Polres, ada Kejaksaan, Disnaker. Jadi semua berkolaborasi.
keimigrasian pasal 71 116 Undang-Undang tahun 2011 tentang keimigrasian, dan berkas kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin karena lokus di Kabupaten Banyuasin, dan juga dari Kejaksaan karena imigrasi juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang bisa dikuasakan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana keimigrasian, sehingga hari Rabu kemarin telah dilakukan sidang ke-10 dan diputuskan oleh hakim hukuman terhadap